Gimana nih kabarnya? Luar biasa, pastinya luar biasa. Adik-adik ini udah siap belum sekolah minggunya? Kalau belum, disiapkan dulu alat tulisnya, Alkitabnya, dan adik-adik semua yang belum ke toilet dulu ya. Nah, hari ini sekolah minggu online-nya akan ditemani oleh Kak Putri dan Bu Yanti yang akan menyampaikan firman Tuhannya. Siapa yang hari ini bersukacita? Angkat tangannya. Wah, banyak banget yang bersukacita ya. Sekarang kita mau bersyukur, bersukacita, dan bangkit berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, kuucapkan terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku kan tambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku kan tambah-tambah cinta Dia. Adik-adik di rumah masih ingat gak ayat hafalan minggu kemarin? Masih ingat kan? Yuk kita ingat-ingat lagi dan kita baca bersama-sama ya. Buka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Nah, adik-adik semua, kita sudah memuji, sudah membaca ayat hafalan minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan berdoa yang akan dibantu oleh teman kita, Gabriel dari kelas Bethlehem. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, berkati teman-teman yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang sedang sedih, Engkau hibur. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita akan memuji sekali lagi untuk mempersiapkan firman kita dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa.
Mari adik-adik semua persiapkan catatannya, Alkitabnya, dan kita mari bersama-sama mendengarkan firman-Nya melalui Bu Yanti. Saya persilahkan Bu Yanti. Halo, shalom adik-adik. Pastinya hari ini luar biasa sekali. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Firman Tuhan hari ini tentang bertumbuh dalam anugerah. Adik-adik yang ada di rumah, sebelumnya yuk kita siapkan Alkitab kita untuk membaca firman pagi hari ini. Bersama Mama dan Papa ya tentunya. Nah, firman kita pagi hari ini akan dibantu oleh Dek Ajeng yang akan membacakan firman-Nya. Silahkan Dek Ajeng. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Sutana Dewi. Setelah lagi saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungnya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, yang menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Ajeng yang sudah membacakan firman kita minggu ini. Nah, sebelum kita membahas atau belajar tentang firman Tuhan minggu ini, kita mau menyanyi bersama, yaitu nyanyi yang judulnya Lihat Kebunku. Yuk adik-adik semuanya berdiri, kita menyanyi dulu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Terima kasih adik-adik, boleh duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, kenapa kita pagi hari ini menyanyi tentang lagu Lihat Kebunku? Karena hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, tentang yang di dalamnya ada tentang perumpamaan biji sawi. Nah, sebelumnya Bu Yanti mau bertanya, siapa yang di rumah mempunyai kebun? Oke, kalau di rumah mempunyai kebun, apa saja yang ditanam? Sayur, bunga, buah-buahan.
Nah, bukan hanya bunga-bunga yang ditanam atau buah-buahan, tapi juga begitu banyak macam tanaman. Nah, anak-anak juga ada adik-adik di rumah, kalau ada tanaman yang sudah bertumbuh besar, dari mana tanaman itu bisa tumbuh ya? Ada yang tahu? Oh, karena menanam, pintar sekali. Pasti ada yang menanam. Lalu, apa yang ditanam? Coba. Iya, pintar. Yang ditanam adalah benih. Benih ya. Nah, benih yang kecil seperti biji sawit. Adik-adik tahu ya, biji sawit itu kecil sekali, lebih kecil dari pasir. Tetapi biji sawit itu dapat tumbuh. Bagaimana biji itu dapat tumbuh? Dan apa saja yang diperlukan oleh biji sawi itu untuk tumbuh? Pinter. Oh ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, supaya biji kita yang kita tanam tadi dapat tumbuh dengan baik, tentunya yang kita butuhkan pertama kali adalah tanah yang baik. Kemudian ada air dan tentunya ada sinar matahari. Seperti kehidupan kita harus bisa bertumbuh. Kalau bertumbuh memerlukan tanah yang baik, memerlukan banyak air, juga sinar matahari. Demikian Jumat kita adik-adik, kita membutuhkan firman Tuhan. Ya, kita membutuhkan firman Tuhan. Seperti kalau adik-adik rajin pergi sekolah minggu, walaupun sekolah minggu secara online, dengan sekolah minggu kita bisa belajar tentang Alkitab. Kalau adik-adik belum bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa minta tolong ayah, ibu, atau kakak, atau oma, atau opa, kakek nenek yang ada di rumah untuk membacakan firman Tuhan. Ketika orang tua kita membacakan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan dengan baik. Oke adik-adik? Nah, kita membutuhkan dekat dengan Tuhan di dalam doa. Kenapa? Karena dengan doa kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Dengan misalnya nih, doa sebelum makan, doa mau tidur, doa akan pergi, belajar dan lain-lain. Karena dengan berdoa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi anak yang selalu dekat dengan Tuhan setiap saat, dan Tuhan senantiasa akan membimbing kita tentunya adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga mama papa, perumpamaan tentang biji sawi ini mengingatkan kita bahwa kita sungguh-sungguh berada di dalam Dia. Dia itu adalah Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan kita ini sesungguhnya akan bisa dinikmati juga oleh orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain, seperti biji sawi tadi yang kecil, tumbuh dan menjadi besar dan berguna bagi orang lain. Tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Allah memberikan potensi dalam diri kita, setiap manusia, sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Adik-adik yang ada di rumah, juga mama papa, kita sebagai anak-anak sekolah minggu diajak untuk terbuka kepada pimpinan Tuhan, memupuk dan merawat iman kita akan kehendak yang baik untuk bisa mengembangkan daya guna bagi Tuhan dan sesama. Hal-hal yang membuat biji sawi menjadi luar biasa adalah ketika anak bertumbuh dan bisa menjadi peneduh dan melindungi makhluk yang lainnya. Gimana adik yang ada di rumah? Masih ya mendengarkan firman Tuhan dan sekolah minggu pagi hari ini? Nah, adik-adik yang ada di rumah juga mama papa, dari firman kita pada pagi hari ini, juga cerita pada pagi hari ini, kita diajak oleh Tuhan
Tuhan untuk bisa mengalami pertumbuhan. Sebagaimana biji sawi, meskipun kecil tetapi bisa tumbuh dengan lebat, bahkan berguna. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang ada di rumah juga mama papa, mari kita siapkan hati kita untuk doa persembahan dan doa penutup untuk minggu ini. Yuk, kita berdoa bersama. Bu Yanti hantarkan. Allah dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu GKJ Karanganyar. Bapa, berkati dan terima kasih atas segala rahmat-Mu pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Bapa supaya kami boleh seperti biji sawi, walaupun kecil, jika ditanam bisa tumbuh dan bisa berguna bagi orang lain juga sesama. Bapa, terima kasih juga buat persembahan. Berkatilah persembahan kami sedikit Bapa dari berkat-Mu yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati juga orang tua kami, berkati juga seluruh keluarga kami, agar kami selalu dalam berkat serta perlindungan dari-Mu. Terima kasih untuk sekolah minggu online pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam satu nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Yanti yang telah menyampaikan firman-Nya. Nah, adik-adik di rumah, kita diajarkan seperti biji sesawi yang telah digambarkan oleh Bu Yanti tadi. Walaupun kecil dan sekecil apapun itu, akan bertumbuh menjadi besar dan menjadi pohon yang rindang. Jadi adik-adik di rumah, ikuti seperti biji sawi. Kita perlu menjadi bermanfaat bagi sekitarnya. Seperti biji sesawi, kecil bisa tumbuh lebih besar. Nah, contohnya seperti membantu orang tua, kakak, teman-teman, tetangga. Jadi untuk adik-adik di rumah, lakukan seperti itu ya. Nah, hari ini kita ada ayat hafalan. Dibuka lagi firman-Nya ya. Kita baca bersama-sama dari Markus 4 ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Kita ulangi sekali lagi. Markus 4 ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Nah, adik-adik di rumah, dihafalkan ya ayatnya dan diingat-ingat setiap hari. Karena dari ayat ini Tuhan akan memberi berkat yang luar biasa ya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita menyembahkan diri kita sedikit dari berkat Tuhan ya, lewat pujian burung pipit yang kecil.
adik-adik semua telah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa untuk terus ingat-ingat firman yang tadi ya, dan ayat hafalannya juga. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ronald McDonald